Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dewi Septiningrum. Saya di sini sebagai guru ingin menjelaskan tentang menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Sebelum kita memulai materi ini atau pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa sama-sama yang akan dipimpin oleh ketua kelas yaitu Muhammad As'ad. Silakan Muhammad As'ad. Ketua kelas ya. Iya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya kawan-kawan, mari kita baca doa dulu sebelum belajar. Doa mulai. Baca dulu. Pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima hulik wal khatib lima sabak nasil haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi aqdarihi wa biqdaril azim. Terima kasih ya Muhammad As'ad. Baiklah, sebelum memulainya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Ika hadir. Iya Bu, hadir Bu. Asih Yulianda hadir. Hadir Ibu. Beta Mulia hadir. Hadir Ibu. Muhammad As'ad hadir. Ada Bu. Baiklah, alhamdulillah hari ini semuanya bisa hadir. Langsung saja kita memulai materi ini. Beta Mulia minta tolong bagikan air ya. Baik Bu. Terima kasih ya Beta Mulia. Baiklah, langsung saja kita mulai pembelajaran kali ini yaitu tentang menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Pengertian judi, minuman keras, dan pertengkaran. Satu, judi bertaruh baik dengan mata uang maupun dengan benda dapat juga disebut sebagai suatu perbuatan mencari laba yang dilakukan dengan jalan untung-untungan, yaitu dengan jalan menerka dan mensyaratkan pembayaran lebih dahulu. 2. Minuman keras. Khamar sejenis minuman yang memabukkan yang berupa makanan dan minuman. Khamar dapat merusak kesehatan akal. Ketiga yaitu pertengkaran. Suatu permasalahan yang timbul akibat adanya perbedaan suatu pendapat atau perbedaan yang lainnya. Contoh larangan Allah Subhanahu wa taala adalah larangan mengonsumsi makanan dan minuman yang haram. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan segala jenis makanan dan minuman yang mendatangkan manfaat. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan segala jenis makanan dan minuman yang mendatangkan mudarat. Pada kedua ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menegaskan larangannya terhadap minuman khamar atau minuman keras, berjudi, mempersembahkan kurban untuk patung-patung dan mengundi nasib atau meramal. Secara tegas, Allah melarang orang beriman mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Di antaranya adalah Allah yang
mengharamkan minuman keras atau homer. Keharaman homer ini juga ditegaskan dalam hadis Nabi berikut. Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap yang memabukkan adalah homer dan setiap yang memabukkan adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Wahai anak yang soleh, ketahuilah bahwa segala bentuk minuman yang memabukkan termasuk homer. Meminum homer adalah perbuatan keji dan perbuatan setan. Setan bermaksud menanamkan permusuhan dan kebencian di antara sesama manusia. Di samping itu, meminum homer akan menghalang-halangi mengingat Allah SWT. Hal ini dikarenakan orang yang meminum homer akan hilang kesadarannya. Allah menjanjikan keberuntungan bagi orang-orang yang menjauhi minuman keras. Wahai generasi muda, penerus bangsa, jangan kalian biarkan diri kalian terjerumus dalam minuman keras. Jauhilah minuman haram tersebut. Ingatlah, masa depan kalian masih sangat panjang. Jadilah pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauhilah segala bentuk perjudian karena hal ini akan membuat kalian melupakan tugas utama belajar kalian, sebagaimana orang-orang dewasa yang telah terjerumus perjudian melupakan tugas utama mereka terhadap keluarganya. Orang yang sibuk di meja judi biasanya menyengsarakan dan menelantarkan anak-anak dan keluarga mereka. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa tindakan kekerasan yang bisa berakibat kepada pembunuhan sangat dilarang. Meskipun dalam ayat disebut bahwa larangan membunuh itu ditujukan kepada Bani Israel, tetapi pada hakikatnya larangan ini berlaku untuk seluruh manusia di dunia. Tindakan menghilangkan nyawa orang lain sangat berat dosanya di mata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam ayat ini ditegaskan bahwa membunuh seseorang adalah seperti membunuh semua manusia. Sebaliknya, pahala memelihara kehidupan seseorang seperti pahala memelihara kehidupan semua manusia. Yaitu merupakan salah satu contoh dari gambar judi. Lanjut. Dan ini merupakan salah satu contoh dari gambar minuman keras. Lanjut. Wahai anak yang soleh, ketahuilah bahwa orang yang mati karena dibunuh seseorang kelak di akhirat, tangan kanannya memegang kepalanya sendiri dengan urat leher mengeluarkan darah, sedangkan tangan kirinya menyeret orang yang membunuh untuk dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dibunuh ini kemudian berkata, wahai Tuhanku, orang inilah yang telah membunuhku. Lalu Allah SWT berfirman kepada pembunuh itu, celakalah engkau. Lalu pembunuh itu diseret ke neraka. Sungguh kita berlindung kepada Allah SWT agar dijauhkan dari perbuatan keji ini. Pertengkaran dan pembunuhan yang dilarang, yang sangat dilarang. Larangan ini bersifat menyeluruh. Tidak boleh orang muslim bertengkar dengan sesama muslim. Orang muslim juga tidak boleh bertengkar dengan sesama muslim. Allah mengkehendaki kehidupan ini berjalan dengan damai dan segala permasalahan juga diselesaikan dengan cara yang baik-baik, seperti dengan musyawarah atau dialog. Lanjut. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya dari Al-Bara bin Azib, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kehancuran dunia atau nilainya lebih ringan di sisi Allah daripada seseorang membunuh seorang mukmin tanpa hak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hukum dan ketentuan bertikai, bertengkar, berkelahi, tawuran dan sejenisnya, semua ini dilarang keras dan dipertanggungjawabkan sangat berat di dunia maupun di akhirat. Di dunia orang yang bertikai, berkelahi dan tawuran tentu akan berurusan
dengan pihak yang berwajib. Sedangkan di akhirat, ancaman hukumannya juga sangat berat. Dan ini salah satu merupakan gambar dari contoh pertengkaran. Baiklah, itu saja yang bisa Ibu jelaskan. Selanjutnya kita mengerjakan soal ya. Untuk soal yang pertama, silakan dijawab ya. Bagikan ayo lagi dong. Baik, Bu. Beta, tolong bagikan layar. Ya, silakan jawab soal nomor 1 yaitu Asih Yulianda. Silakan dijawab untuk nomor 1. Langsung jawab, Kak, Bu. Ya, silakan langsung dijawab saja. Jawabannya apa? Perbuatan manusia. Salah. Jawabannya adalah setan. Silakan yang untuk nomor 2 yaitu Muhammad As'ad. Silakan jawab. Tahu kami, Bu. Harap Ya. Bu. Oh, alhamdulillah. Baiklah. Sekian itu saja yang bisa Ibu jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan kalau materinya kurang jelas mohon maafkan ya, karena di sini kita sama-sama belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.